Namaku Putri, usia 38 tahun. Aku seorang investor dan trader yang cukup dikenal di kota ini. Aku punya beberapa pabrik, rumah besar, dan 2 anak yang jadi alasan aku tetap bangun pagi setiap hari. Dari luar, hidupku terlihat sempurna, tapi sebenarnya aku sudah lama tidak merasa utuh. Sudah 5 tahun aku menyandang status janda. Dulu, aku pikir waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata, waktu hanya membuatku semakin pandai berpura-pura bahagia. Di hadapan orang-orang, aku tertawa dan membicarakan proyek. Di balik pintu kamar, aku sering diam lama menatap lampu langit-langit tanpa alasan. Anak sulungku, Dira, berusia 16 tahun. Dia sibuk dengan sekolah dan hobinya menggambar. Sementara adiknya, Nedin, baru berumur 10 tahun. Ia masih sering tidur di kamarku kalau sedang takut. Mereka berdua tidak pernah kutunjukkan bahwa aku kesepian. Menurutku, aku saja yang tahu. Pagi itu seperti biasanya. Aku duduk di meja makan, membaca laporan keuangan di laptop. Asisten rumah tanggaku, Rani, menyiapkan sarapan. Di luar terdengar suara mobil dinyalakan. "Bu, Pak Reno sudah siap," kata Rani sambil membawa secangkir kopi. Aku menatap jam tangan. Sudah pukul 8:15. Baik, aku berangkat sekarang. Di halaman rumah, mobil hilang. Pintu hitam itu sudah menungguku. Reno, sopir pribadiku, berdiri di samping pintu dengan seragam rapi. Ia baru bekerja denganku sekitar 3 bulan. Umurnya mungkin awal 30-an. Wajahnya tenang dan ramah. "Bu Putri," sapanya dengan senyum kecil. "Reno," jawabku sambil masuk ke mobil. Begitu mobil melaju, aku membuka tablet, mengecek grafik saham yang turun naik di layar. Reno diam, hanya sesekali melirik kaca spion. Musik pelan terdengar dari radio. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba bicara. "Ibu sudah sarapan?" "Belum sempat. Lagi buru-buru," jawabku tanpa mengangkat kepala. Reno tertawa. Reno tertawa. Reno tertawa. Reno tertawa. Reno tertawa. Reno tertawa. Reno tertawa kecil. "Jangan-jangan ibu cuma hidup dari kopi." Aku meliriknya sekilas. "Kamu tahu dari mana? Setiap pagi aroma kopinya sama. Tapi nggak pernah ada bau nasi goreng atau roti." Katanya santai. Entah kenapa aku ikut tersenyum. "Kamu terlalu perhatian untuk ukuran sopir. Kalau ibu sakit, saya juga yang repot nanti," katanya sambil menatap jalan. Ada kehangatan aneh dalam percakapan itu. Sudah lama tidak ada yang memperhatikanku dengan nada ringan seperti itu. Biasanya, orang bicara padaku karena urusan pekerjaan, bukan karena peduli. Setelah rapat di kantor pusat selesai, aku terlihat letih. Saat kembali ke mobil, Reno menawarkan sebungkus kacang. "Ibu suka kacang? Ini favorit saya kalau lagi nunggu di parkiran," katanya sambil membuka bungkusnya. Aku menatap bungkusnya sejenak, lalu mengangguk. Ia mengambil beberapa butir dan memberikannya padaku. "Hati-hati ibu. Nanti tumpah di jokber belakang. Saya bisa kena semprot bagian kebersihan." Aku tertawa kecil. "Kamu pikir saya makan berantakan ya? Bukan begitu. Cuma pengalaman. Dulu bos saya suka makan sambil telepon. Kacangnya berjatuhan semua. Perjalanan sore itu jadi berbeda. Kami bicara tentang hal-hal ringan. Tentang makanan, cuaca, sampai kebiasaan lucu anak-anak. Reno tahu caranya membuat suasana tidak kaku. Kadang ia melempar lelucon kecil, dan aku tanpa sadar tertawa. Sejak hari itu, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Setiap pagi, ia menyapa dengan nada sama, tenang dan sopan. Aku mencoba untuk mencoba. Aku mencoba untuk mencoba. Aku mencoba untuk mencoba. Setiap sore, ia menunggu di depan gedung, sambil membawa air mineral dingin untukku. Hal-hal kecil seperti itu yang membuatku merasa dihargai. Suatu sore, saat perjalanan pulang, aku tanpa sengaja tertidur di mobil. Saat terbangun,
Aku melihat jaketnya tersampir di pundakku. Aku menatap ke depan. Reno masih fokus menyetir. Saya menyetir. Kenapa kamu taruh ini di pundak saya? Tanyaku pelan. Angin sore agak dingin, Bu. Saya takut ibu masuk angin. Jawabnya tanpa menoleh. Aku tak berkata apa-apa lagi. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang bergerak pelan. Seperti dinding yang selama ini tebal, mulai sedikit retak. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu mobil seperti biasa. Sudah sampai, Bu. Aku turun, lalu menatapnya sebentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.